Alhamdulillah, puja-puji syukur kepada Allah yang telah memberi anugerah hidayah, taufik hidayah kepada kita, dikumpulkan di musalla atau di masjid yang penuh barakah, di sekolahan menengah kejuruan 1 Tapian Selatan yang dulunya kita kenal dengan SMTP Pertanian Sawang. Alhamdulillah, walaupun keseknya sekolah umum, tapi isinya santri santriwati pada taat. Alhamdulillah, masyaallah. Sangat terasa dari kami kedatangan bahwa di dalamnya isinya benar-benar santri, walaupun kemasan luarnya umum. Ini alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di acara yang sangat mulia, peringatan yang sangat agung. Tidak ada peringatan yang lebih agung, sangat-sangat besar, karena peristiwanya peristiwa agung, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj. Begitu pula rangkaian acara kita, haul yang luar biasa, seorang tokoh panutan, ikutan, idolanya orang Banjar, idolanya orang Kalimantan, sebaik-baik idola di zaman kita sekarang, haul abah guru kita. Tentu harapan kita tidak lain mendapat barakah, insyaallah di dunia wal akhirah. Setelah kita mengucap alhamdulillah, tentu tidak pernah lupa kita bersalawat kepada Nabi, seorang pelaku Isra wal Mi'raj, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Sidin, begitu pula sahabat kesemuanya, istrinya, anak-anak cucu dan zuriat keturunannya yang disucikan oleh Allah dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama ulun terima kasih kepada penata acara, panitia pengundang. Begitu pula ulun mengucapkan terima kasih kepada hadirin wal hadirat yang datang di tengah kita, Bapak pejabat pemerintah, TNI, Polri, sipil, begitu pula rekanan kita, ada KPP sebagai mitra kita kegiatan hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Ulun minta ridho, minta halal, minta ampun. Mau apa berbicara di tengah Bapak Ibu pejabat yang luar biasa, tengah tokoh kita, Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru kesemuanya. Terima kasih sekali lagi, minta ampun, maaf sebelum dan sesudahnya dalam penyampaian ulun mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Tadi disebutkan domisili ulun di Hulu Sungai Selatan, yang kelahiran juga Tapin, satu angkatan dengan Ustaz Hamrani, Bapak penitia tadi, dari Senawiyah sampai pendidikan agama, pendidikan guru agama, sampai studi di yang sekarang UIN Antasari, namun beda jurusan. Beliau pendidikan tarbiyah, ulun teologi Islam, Usuluddin. Jadi ulun fakultasnya Usuluddin, dan beliau fakultas tarbiyah. Kelahiran Tapin juga. SD-nya pun ulun Rantau Kanan 3, Cangkring. Kelahiran di Sagadong, domisili dengan tangan. Mungkin ada keluarga yang hadir di sini. Alhamdulillah, ini yang beberapa kalinya ulun senang banget. Yang tadinya belum ada pondok keluar, hari ini ada, Masya Allah, tabarakallah. Ini tidak lain buah daripada kerjasama 3 pilar utama dalam sebuah suksesnya pendidikan, suksesnya sebuah negara, sebuah kampung, sebuah desa, sebuah dusun.
sebuah program kalau ada 3 komponen pokok, ada 3 pilar utama, yakni ada pemerintah, ada masyarakatnya, dan ada agreniatnya. Tur Uri Handayani, tujuan pendidikan nasional akan terwujud, akan tercapai apabila Tur Uri Handayani itu ada selalu. Pemerintah alhamdulillah luar biasa mensupport, mendorong hingga kita SMKN Tapin Selatan 1 ini luar biasa. Ada gedung baru yang sudah diresmikan ya Pak, Masya Allah, tabarakallah. Bahkan di backup bukan hanya Kabupaten Tapin sendiri, tapi di backup dengan provinsi, bahkan Kementerian Pertanian juga. Ada beberapa kementerian yang terlibat di sekolah kita ini. Alhamdulillah. Tinggal kita memanfaatkannya, tinggal kita mensyukurinya. Insya Allah, ulun yakin anak-anakku semua kelak bukan hanya menjadi engineering atau insinyur, tapi insya Allah ada yang nanti di Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, ada sumber Kementerian SDM. Insya Allah bahkan akan menjadi seorang menteri nanti. Insya Allah, insya Allah. Tidak menutup kemungkinan, tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau Allah menghendaki. Mudah bagi Allah, tapi tentu ada beberapa persyaratan-persyaratan. Ada ikhtiar, ada upaya, ada usaha. Pemerintah sudah berupaya luar biasa. Buktinya hadir kehadiran bapak-bapak tokoh pejabat semua ini ada. Anak-anakku semua. Tidak sembarang orang yang datang di tengah kita hari ini di hadapan kita. Abah-abah kita ini orang-orang yang hebat semua. Hadir mau ke SMK ini ada apa ini? Tentu beliau punya harapan tadi, punya keinginan, dan merasa ada tanggung jawab untuk mensupport kalian, mendorong kalian untuk lebih semangat lagi, untuk lebih giat lagi menuntut ilmu di sini. Kita bersyukur kepada Allah adanya abah-abah kita. Pemerintah ini dengan segala perangkatnya, TNI, CPL, Polri-nya ada dari Pak Dandim tadi, ada Kudim 10-10 kan, Kudim 10-10 ya Pak ya. Ini ada wakil Dandim. Alhamdulillah, tentu di bawah beliau ada jajaran lagi, Kuramirnya ada. Alhamdulillah, kita bersyukur luar biasa. Di Tapin ini luar biasa. Dari Kementerian Agama ada, Masya Allah, dari Kemendiknas ada, alhamdulillah. Nah, tentu kita berharap nanti tidak bisa hanya pemerintah selalu mendorong tanpa dorongan daripada orang tua. Ya Pak, sekolah guru. Kalau orang tuanya cuci tangan, lapas tangan, kada mungkin. Isra Mi'raj ini tidak akan sukses perjalanan tanpa ada sinergitas, kalau istilahnya Pak. Sinergitas. Ada Jibril, ada Mikail, dan ada malaikat yang lain. Di situ Nabi ada paman, ada saudara sepupu, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Ada yang kalangan mudanya, ada kalangan tuanya. Ada aktivis muda, ada aktivis tua. Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Sehingga perjalanan Isra Mi'raj benar-benar membawa meraih kesuksesan yang luar biasa. Juga dalam pendidikan tentu tidak lepas dari peran orang tua. Terkadang maaf anak-anakku, orang tua kita hanya, ya kita maklum, mungkin karena pendidikan orang tua kita juga yang memadai. Tapi sudah bagus, ujar Sidin, aku sudah jadi nangkai insinyur. Masih ingat sinetron Sidol Binyamin S, apa Jajamin Raja Pak? Binyamin S kan? Aku sudah anak Betawi nang kampungan kayak ini, nah jangan sampai lagi ada anak-anak Betawi yang buta huruf, buta tuli tentang agama, lemah dalam kualitas pendidikan, hingga karena menjadi insinyur ya kalau seorang insinyur anak kampung. Bangga kita anak kampung ada
menjadi insinyur. Bangga anak SMK nanti ada yang menjadi jenderal. Amin. Kalian ikut pendidikan, ya Pak, pendidikan militer nanti benar sekolahnya ada 6 bulan. Saya punya teman dulunya dari resimen mahasiswa, sekarang udah ini mungkin sudah detkol kali. Ustadz Yusri Rijal, Pak, orang Hargasari, mungkin udah pernah kedatang ke sini. Terus satu landing sama ulun di IAIN sama Pak Suludin. Dia dari resimen mahasiswa. Dia diberi tugas ke Aceh kemarin itu dari pendidikan umum, dia kemudian melanjutkan ke IAIN, kemudian ikut pendidikan apa ini, karir, dia berkarir di militer. Masya Allah, tidak menutup kemungkinan nanti ada yang dari sini, insya Allah ada yang menjadi minimal jadi Danrem bintang 1. Amin. Kalau bisa jadi Pangdam bintang 2, atau bisa menjadi bintang 3. Kita punya sejarah Kalimantan ini. Kita juga punya ada jenderal. Kenapa orang tua kita dulu, padahal pendidikannya rendah, bisa melahirkan anak-anak beberapa jenderal di sini. Ada Samsuri Rijal, Kapolda Kalteng dulu. Ada Suryo Gino, TNI Angkatan Darat. Ada lagi TNI Angkatan Laut. Itu maaf ya, kebetulan beliau orang tantangan 3 jenderal itu. Ada Jenderal Yusi, ada Hasan Basri. Mudah-mudahan dari SMK ini nanti ada, karena sekarang ada program dari Kapolri, apabila habis 5 juz itu udah langsung pendidikan 6 bulan SPN Banjarbaru langsung diterima, asal syarat 5 juz habis Quran. Mudah-mudahan anak-anak di sini juga ada yang habis Quran. Amin. Nah, ini tentu harus ada dukungan orang tua. Pemerintah sudah memfasilitasi luar biasa sarana, prasarana, gedungnya, ya, jalannya tadi insya Allah katanya mungkin April nanti. Kalau bisa kita minta bantu sama Pak TNI, TMD ya Pak, setara masuk desa, kita bikin jalan yang mulus, yang licin. Insya Allah dibantu sama KPP nanti. Insya Allah itu di Kandangan kami sebentar lagi akan bikin jalan sama TMD yang jalan menuju Kubah Dato' Ahmad Belimau. Itu alhamdulillah ya, sinergitas tadi ulama dengan TNI Polri dengan pemerintah, hingga kan jalan sempit menuju Dato' Ahmad Belimau itu sementara itu sangat diperlukan, sangat dihajarkan oleh masyarakat. Padahal kita siap katanya kita insya Allah. Nah, kalau penantian ke Belimau pada Dato' Ahmad insya Allah bikin jalan ya tadi karena sinergitas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga nanti jalan-jalan yang fasilitas tempat-tempat untuk menuju pendidikan ini luar biasa. Pendidikan ini memang tidak ada jalan lain. Nabi sebelum berangkat Isra Mi'raj, apa yang diisi di dalam dadanya Nabi? Ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilm. Kalau ingin menghendaki kesuksesan dunia harus disertai dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Kalau ingin menghendaki sukses tentang akhirat, karena kita ada 2 opsi kita. Ada tujuan utama kita, dunia akhirat. Katanya ulama, katanya Nabi, kalau ingin sukses dunia harus dengan ilmu. Iya. Kalau tidak tanpa ilmu, ya pertanian kita akan gagal. Pertanian kebunan kita akan gagal. Walaupun biaya triliunan, tapi orang yang mengelolanya tidak didasari dengan ilmu, tidak profesional, tidak ahli di bidangnya. Bukan ahli konstruksi, diamanahi konstruksi, ya ambruk bangunannya. Sedikit aja goyang, udah. Sedikit aja gempa, mungkin 2 Richter, skala Richternya, ya udah. Karena dia bukan ahli teknokrat.
dia tidak ahli konstruksi, misal. Ahli pertanian, ya dimakan tikus terus bekabun. Memang bekabun di sarang tikus, Pak. Tikusnya nggak dikendalikan, hamaknya. Pencegahannya tidak dilakukan. Dengan ilmu, insya Allah, kalau dengan ilmu yang tadinya pian seorang petani biasa, tapi sekarang insya Allah anak-anak petani yang berdasi, amin. Jangan kalah dengan petani Thailand, jangan kalah dengan petani yang ada di Cina. Sama, dia punya mata dua, telinga dua, kaki dua, tangan dua. Kenapa orang anak-anak sawang tidak bisa seperti orang-orang yang di Thailand sana? Ya ini beda. Ini lengkeng dari mana? Apalnya dari mana? Pisang maholinya dari mana? Yang tadinya ini harganya mungkin Rp1.000, tapi dengan dikemas dengan ilmu, maka menjadi mungkin berharga Rp10.000. Ilmu beda. Sama yang dijual pisang goreng, tapi yang satu pisang Haji Kadap. Ya, dan beda. Ilmu, adik-adikku, ilmu, pentingnya ilmu. Nabi sebelum naik ke langit, perjalanan yang super jauh, sangat spektakuler. Tidak ada sedahsyat Isra Mi'raj perjalanan. Siapapun, Apollo katanya siapa, yang orang-orang ya ilmuwan luar angkasa, belum apa-apa dengan perjalanannya Habibuna Muhammad SAW. Peringatan Isra Mi'raj ini sungguh dahsyat, sungguh dahsyat bagi dunia ilmu pengetahuan. Nah, insya Allah anak-anakku yang tadinya insya Allah satu saat akan mendapatkan gelar benar-benar profesional nantinya, amin. Di bidangnya ada yang ini berapa jurusan kita di sini? 10 jurusan, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Nah, insya Allah dari 10 jurusan ini melahirkan nanti insya Allah yang ada menjadi kepala dinas pertanian, ada yang menjadi kepala dinas kehutanan, ada yang menjadi kepala dinas pertambangan. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah kalau memang pintar nantinya, pantas untuk dijadikan menduduki top manager, artinya pimpinan, seorang leader. Nah, ilmu, bekalilah anakku dengan ilmu. Tapi ingat, tidak cukup hanya dengan ilmu intelektual, harus ada spiritual, agama. Betapa banyak orang yang cerdas intelektualnya, tapi bodoh, jahil dalam spiritualnya. Orang Jepang cerdas, tapi akhirnya bunuh diri, putus asa, broken heart, karena tidak ada sentuhan kalbunya, sentuhan jiwanya, sentuhan batinnya, sentuhan roh agama pada jiwanya, hingga dia nanti ya habis pikir. Ya apa habis pikirnya? Ya lari, begantung di pohon lombok. Kalau begantung di sini nih, di Kambang Sarai ini masih mending. Yang ajaibnya lagi apa? Beli enek, beli double L, beli koplo, beli SS, beli PT, nyontek. Ya SD mati. Mati apa? Mati bunuh diri. Na'udzubillah. Karena dia tidak ada solusi. Tapi orang yang beragama, dia ada solusi. Pasti itu Allah memberi jalan. Nah, di sini bukan hanya sekedar cerdas intelektual, tapi harus cerdas spiritual. Tidak cukup cerdas spiritual, harus cerdas emosional, punya tenggang rasa, tepu selirok, ya. Ada empati, ada kepedulian. Ini KPP Pama ini peduli namanya. Beliau ama Tapin dan HSS. Alhamdulillah, itu bersyukur. Kalau tidak ada kepedulian beliau, tidak akan hadir beliau.
tidak mau bersama kita di sini. Ya udah, yang penting gali ya kan Pak, nikmati. Tapi beliau bukan hanya ada sekedar untuk menggali, tapi berbagi. Ada CSR namanya. Ini untuk kepentingan agama, ini untuk pendidikan, ini untuk sosial, untuk kemasyarakatan. SHO-nya, sisa hasil usahanya ada sekian persen, ini. Itu penolak bala. Alhamdulillah kita Tapen HSIS kondusif ya Pak Dandim. Insya Allah semoga selalu kondusif benua kita, aman terus. Ulunnya hampir tiap malam Pak, kalau di kandangan itu setiap malam kami lintas sektor. Ada Dandim, ada Kapolres, kadang ada kepala rutan, selalu kami kumpul, kadang di ngopi aja, santai ngopi. Apa yang perlu kita kan mudah-mudahan ya tadi benua kita aman. Jadi Ustadz jangan buta tuli dengan kopi shop juga. Insya Allah, ulun mau ngerokok juga. Ulun ada baju dikasih Pak Dandim kemarin itu, ada baju, ada rompe, ada sama Kapolres dikasih juga. Ulun dai kamtip, ulun dai kamtipnya HSS, dai kamtip HSS. Kebetulan ulun di bidang religius terapi nafsa Pak, narkotika, psikotropika zat adiktif. Ulun perwakilan Suryalaya Tasikmalaya Abah Hanum. Jadi ada pondok Inabah namanya, pondok tempat di mana anak-anak direhabilitasi nafsa. Semoga anak-anakku tidak ada yang terkena nafsa, karena itu adalah ummul kabair, induk daripada segala kejahatan. Nabi malam Isra Mi'raj disediakan itu, disuguhkan, tapi Nabi tidak meminum. Ulun hari ini disuguhkan susu, ulun minum. Ada susu Pak, karena Nabi malam itu disuguhkan 2 minuman, arak, narkoba tadi, dan susu. Nabi mengambil susu. Engkau ya Muhammad benar sesuai fitrahmu dan fitrah umatmu. Seandainya umat engkau mengambil air arak, maka niscaya umatmu teler terus siang dan malam. Yang tidak meminum aja masih banyak yang teler. Ulun tadi di sini dikawal sama anggota Polres, anaknya Pak Ustadz, penjaga tahanan Polres Tapin, Ananda Abiyat. Itu santri dulu dia, santri jadi anggota Polres HSIS Tapin. Ulun di HSIS ada 11 anak bina. Alhamdulillah, dia anak-anak pondok tahfiz rahab, tapi anak-anak santri HSIS menjadi anggota Polres 13 orang, satu angkatan juga anak Abiyat. Di bawahnya sekarang ada lagi yang tahun kemarin. Nah, jadi anak-anak SMK nanti mungkin kita Insya Allah ada yang jadi anggota Polres, ada yang menjadi di Kodim kita, karena dikembalikan lagi Pak ya. Tapi ini sekarang anak ulun juga ada 13 orang Pak di HSS itu, penugasan di Kaltim. Di Kaltim. Tadinya dikembalikan ke daerahnya masing-masing, tapi sekarang di penugasan di Buntang, TKT Popok Buntang, Kalimantan Timur. Nah, alhamdulillah anak-anak binaan kita, alhamdulillah, masya Allah, karena tadi bersinergi, sukses lah alhamdulillah. Keluarga yang dimuliakan ilmu mendasari, sangat penting ilmu. Makanya kata guru tadi, dicatat nanti apa yang disampaikan guru, catat, nanti itu ada request dari wali-wali kelasnya masing-masing. Begitu lagi Isra Mi'raj tadi, Nabi tidak lepas dari sinergitas. Ada pendukung kita, pendidikan pemerintah mendukung, orang tua kita. Tahun kemarin di sini alhamdulillah Pak Dandim, Pak Wakil Kemenang, kita sholat hajat bersama. Sebelum anak-anak masuk mengikuti pendidikan, sholat hajat bersama orang tuanya. Penyerahan, mungkin nanti ada lagi setelah penyerahan, pelepasan ya, kalau lah tanda terima kasih. Orang tua undang di sini. 3 tahun menitipkan anak, masa kada pernah berhilang. Lawan Pak guru-guru di sini kada menyerahkan. Jangan hanya sekedar menyerahkan lapas total, tidak. Bagus selalu kita komunikasi. Pesan ulun non Abah pian, jangan supan bertamu Pak guruan di sini, guru-guru di sini. Insya Allah, siapa tahu orang tua kalian pengusaha pupuk, sementara sekolah sini memerlukan pupuk, ya kalau lah
Nah, hingga kita bisa berkebun, kebun sekolah namanya. Nah, pendapatannya, penghasilannya bisa membiayai pendidikan kita di sini. Mungkin kita subsidi silang. Mungkin semua ini kada berataan orang sugih. Ya kada berataan orang mampu nang sekolah di sini. Kita bisa sharing partner beasiswa. Ini. Ada yang cerdas, sementara dia kemampuan biaya finansial kadada, ada keluarga nang berduit, angkat anak itu, anak asuh namanya, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Bisa membiayai. Mungkin musala kita belum punya sound system, ini menyiwakan ya sound systemnya, punya primis udah, alhamdulillah. Kalau bisa merakit seorang ini powernya nang supaya lebih kuat lagi. Anak-anak teknik itu ulun membina juga di STM Kandangan, bikin perangkat-perangkat ini sound system yang tadinya bagus hasilnya, bagus. Nah, karena ilmu, pentingnya ilmu. Orang tua tadi dan masyarakat. Nah, masyarakat di sini alhamdulillah mendukung KPV, mendukung kita luar biasa. Pengusaha-pengusaha agnia itu jar Nabi 3 pilar utama, pemerintah ya tadi, agnia dan ulama. Harus bersinergi dengan ulama, jangan jauh. Selalu Pak Dandim, Pak Wakil Dandim selalu beliau silaturahim suan ke tuan guru, ke ulama, Kapolres, begitu. Kepala sekolah di sini juga suan, tokoh di sini siapa, pengusaha tadi selalu suan. Kami ada di situ, kadang di Rangda kumpul, di Malingkung ada di sana, kadang malam Selasa kumpul, kadang di Gadung kumpul. Alhamdulillah, kadang di Kulur kumpul bersama. Dalam rangka itu tadi, untuk menciptakan, mewujudkan pendidikan nasional yang beriman, bertakwa, berkepribadian, yang cerdas, yang tangkas. Ya kalau Pak, begitu kan tujuan pendidikan nasional. Ya enggak, dari dinas pendidikannya. Oke. Iyalah, kalau tersalah ulun tolong betulkan. Tujuan pendidikan nasional menciptakan manusia ya, yang berkepribadian, yang berakhlakul karimah, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang cerdas, yang tangkas, yang berkarakter, berkarakter, intelektual, emosional, dan spiritual. Ini tidak pernah lepas 3 ini. Beribadat aja tapi kada berilmu. Ya tadi pengabun bae, cangkul yang dalam tapi kada ditanami. Bisa napa? Rumput benar yang tumbuh. Mencangkul aja ditanami, ini musim apa? Musim jagung misalnya, nang ditanamnya musim bilung kalangkang. Tahu bilung kalangkang? Timun suri, timun Jawa. Bilungka aja kita. Bilung karakah. Kada cocok. Nah, itu harus kita tahu pulang. Ini musimnya musim apa? Ini yang lagi mahal ini apa? Lombok cabe. Nanam cabe. Ini kadang kita ikut-ikutan. Orang lagi rame-rame ini ikut juga, sehingga harga anjlok. Kami cerita sedikit ya. Di pesantren Sorealaya, Abah Anum itu, ya di situ ada 2 utama. Cabai memang tepat di sana, sama tomat. Dan Abah itu menyiapkan langsung dengan pabriknya, Pak. Jadi hasil panen langsung masukkan ke pabrik, langsung dikemas, langsung produksi. Nah, ada sekedar petani biasa santrinya. Ini pesantren Pak bisa kayak gitu. Ini di Kapuh, tahu Kapuh? Itu kita bikin apa? Punya itu Hanau, tahu Hanau? Nang gagasan Mulah Gula Habang. Itu gagasan awal tuh kita sama guru, kita selalu bersama guru Kapuh itu ulun selalu bersama, selalu. Mungkin yang ikut pengajian guru tahu. Saya selalu bersama karena kitabnya guru saya selalu yang bawa. Saya yang pegang kitabnya guru.
buku pegangannya guru itu selalu di rumah ulun. Guru itu tinggal duduk aja. Ini kelebihan guru almarhum guru Kapo, luar biasa. Guru kita di sini bagus nih, karena di sini ini banyak home industry. Apa yang sangat diperlukan di sini? Kayaknya gula abang guru ya. Nah, alhamdulillah. Bahkan yang membackup bantuan ini apa bibit dari Tapin, Pak. Dari Tapin membackup bibit sebagian. Pak Haji Udin kemarin. Ya guru ulun nukarakan bibitnya, membantu ulun berhadiah bersedekah bawa kap. Alhamdulillah diulah. Nah insyaallah itu rencanakan kita bikin mesin apa ini Pak pengulah gula abang tadi kayaknya supaya gula abang itu dikemas supaya dibikin serbuk juga nang kayak di hotel-hotel tuh Pak. Di hotel tuh gula abang pakai kemasan udah. Lain lawan gula nang dibungkus lawan kalaras murah harganya. Ini kita pikirkan sudah. Kita memikirkan itu. Kita bikin kayak pabriknya, kita kerjasama nanti lawan teknik STM yang bikin mesin engineering yang kayak apa supaya gula abang nang jadi kemasan. Kemasannya mereknya SMKN Tapin 1 Selatan. Amin. Insyaallah nanti menteri bisa datang ke sini kena. Kita lonceng kena pada dem kita lonceng ke sini. Insyaallah berkat peringatan Isra Mi'raj hari ini anak-anakku cerdas semuanya. Cerdas anak-anakku karena didukung, udah pemerintah habis-habisan mendukung, tinggal kitanya orang tua lagi. Dan tentu jangan lupa berdoa. Doa ini spiritual di sini. Tidak akan sukses tanpa disertai doa. Nonsen. Kalau kita mengandalkan kekuatan power kita, tidak. Doa. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini di bulan Rajab ini ada power yang luar biasa dari Allah memberi. Tasbih namanya. Tasbih Rajab. Subhanallahil hayyil qayyum Pak Dandip, Pak Wakil Dandip. Itu dibaca 100 kali. Tiupkan ke muka. Terus ke bahu. Kayak senam militer, kayak senam yoga. Terus ke punggung. Insya Allah tidak akan kena ginjal. Ginjalnya bagus. Terus maaf, ke parut dikit. Turunin ke mikrofonnya. Benar. Terusin di sini. Wasiatnya gini, saya punya istri 3 Pak Dandip. Bener, kecil kayak gini 3 istri. Punya istri 3. Dan normal Pak. Oke, kalau lari sampai ke Balikpapan insya Allah ya. Ya 6 biji gunung masih bisa dalam 1 malam. Gunung kecil tapi nya. Nah, ini di bulan Rajab dijajahkan oleh Allah, oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi kita Muhammad. Ya Muhammad, suruh umatmu di bulan Rajab ini baca tasbih Subhanallahil hayyil qayyum dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau ulun perintahkan sebulanan penuh Subhanallahil hayyil qayyum. Ini anak-anakku insyaallah kuat naik traktor, kuat menabas, bahasa agamanya kuat beribadat, kuat menghafal. Tanya Ustaz Amrani gimana? Kita jarang duduk di kantin di warung sekolah, kita duduk di perpustakaan. Di perpustakaan aja. Karena kalau duduk di kantin gak ada berduit. Lebih baik di perpustakaan baca buku. Beli buku kita ke Gramedia nggak punya uang, mending kita gratis baca buku di perpustakaan. Ya kan Ustaz Amrani kita dulu waktu di EN gitu. Ini tanya Ustaz Amrani ini. Maaf saya juga SAG, kalau Ustaz Amrani SAG, kalau sayanya sedikit ada gangguan. Itu kata Guru Bakri, SAG itu jangan bangga SAG, sedikit ada gangguan. Nah, anak-anakku, yang kedua Subhanallahil ahadis somad. Ini penting. As-somad itu, ini amalan almarhum tuan guru kita Kai di Bantang Karangan. Kayaknya guru ulun. Ulun ingat memberi ijazah sama ulun. Yang ketiga, subhanallah terus. Subhanallahil hayyil qayyum. Itu yang memikul arasy. Itu 4 malaikat. Di Quran tuh diceritakan.
Bergantungan aja dia, tidak berpijak di langit, tidak apalagi ke bumi. Malaikat hamalatul arasy itu menjinjing arasy. Arasy itu planet yang sangat besar, lebih besar daripada planet bumi, lebih besar daripada Pluto, Merkurius, Venus, Jupiter. Berapa tata surya kita berapa? Berapa tata surya kita berapa? Ada yang 10, ada yang 9. Tata surya kita itu berapa? 11 tata surya. Lihat, ulun belajar hari kita di ruangan Pak Udin, Pak Nangurang Kupang, Pak. Coba Ustaz. Ada tata surya. Ada mulai dari Pluto, Venus, Jupiter aja. Kalau lah. Nah, bumi, Mars. Ada 11 planet tata surya. Ada galaksi Bima Sakti. Apalagi pian kalau ke museum lah, di Museum Ka'bah di Madinah tuh. Itu ya tadi miniatur dunia. Sampai dunia yang terbesar, sampai dunia yang terkecil. Satu titik epicentrum Baitullah ada di Madinah. Ulun pernah masuk ke sana. Wah, ternyata ada lagi planet-planet yang terjauh, nang kada kawa ditembus lagi dengan ya raga biasa. Raga biasa. Tidak bisa, rasul biasa tidak bisa. Malaikat biasa pun tidak bisa. Sidratul Muntaha namanya. Jibril berkata, "Ya Muhammad, Nabi kan engkau wahai Jibril dari mana ke mana, ke sana kemari kita selalu bersama. Masa aku ditinggalkan?" Katanya Jibril, "Kalau aku ya Habibi ya Muhammad ikut bersamamu satu langkah saja kakiku, aku niscaya akan hangus terbakar karena ini tempat nang ini sudah nang kada bisa terjangkau lagi kecuali orang nang manusia luar biasa, basyaran lakal basyar, kecuali engkau ya Muhammad." Sidratul Muntaha itu lebih lagi. Kalau arasy saja sudah luar biasa besar, melebihi besarnya planet yang ada di luar angkasa ini. Matahari, bulan itu lebih besar plomanya, masaknya, lapisannya, ketebalannya, isinya daripada bumi kita yang 7 lapis ini. Coba kajian-kajian geologi. Ulun selalu kaji itu. Ilmu bumi kita belajar. Kita pernah juga belajar itu kalau ulun bekerja di KPP saya kira-kira diterima nih. Ulun tanpa harus pakai mikroskop, tanpa harus pakai teropong ini, tanpa harus tes ini kadarnya berapa ini. Insya Allah ulun tahu. Ulun belajar waktu guru kita di PGA dulu Pak Jamili, Pak. Ingat? Pak Jamili, Ahmad Jamili melajari kita. Lapisan-lapisan bumi ini, tekstur bumi ini macam-macam, Pak. Ajaib Allah menciptakan. Kalau batu hitam itu cuma lapisan terendah itu, belum lagi ke lapisan yang paling dalam. Allah menciptakan dengan segala kuasanya. Nah, itu kita pernah dilajari, Ustaz lah. Kita pernah belajar itu. Tahu di sini dilajari nggak itu ilmu bumi namanya? Ada adalah, biarlah. Nah, kami belajar itu. Kami belajar itu. Tapi mata kuliah dasar umum aja itu istilahnya MKDO. Hanya dasar-dasarnya aja. Sama Pak dari militer juga, tahu beliau. Angkatan darat tahu betul itu. Ini koordinatnya berapa nih tanah ini, batas tanah ini. Nah, angkatan laut, udara belum tahu demikian. Harus tahu. Nah, dengan segala keunikannya Allah menciptakan kuasanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan kepada Habibuna Muhammad, tidak ada satu planet pun dari yang terkecil sampai yang paling besar, semuanya dikunjungi oleh Nabi, semuanya diketahui oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, anak-anakku, kalau ingin dapat ilmu pengetahuan yang luas, dekati Habibuna Muhammad, cintai Habibuna Muhammad, karena seluruh ilmu diserahkan Allah rahasia-rahasianya kepada Habibuna Muhammad. Abah guru sekumpul, kenapa punya martabat yang begitu tinggi, begitu hebat? Karena abah guru sekumpul sudah melaksanakan itu. Artinya apa? Cintanya abah guru sekumpul dengan Rasulullah luar biasa, habis-habisan. Apa maknanya? Perbanyaklah sholawat kepada Nabi. Ini jalan kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa.
Kalau bahasa tasawufnya mukasyafah namanya Bapak. Mukasyafah namanya. Terbukanya hijab, terbukanya tabir, terbukanya dinding. Ulun sebulan yang lalu kumpul bersama Dandim Kapolres Tabalong Pak, di tempat Guru Jaro bersama Buya Ar-Raji, berkolaborasi di sana. Buya Ar-Raji itu ya masih muda di bawah Ulun. Ulun 50 Pak sudah. Ulun kelahiran 1973 Februari. Berapa hari lagi Ulun berulang tahun? Kemarin Palentenda. Tahu nggak? 14 Februari Palentenda. Apa Palentenda? Islam lebih daripada Palentenda. Ada namanya Yaumal Marhamah namanya itu. Itu diproklamirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum PBB memproklamirkan, Rasulullah sudah memproklamirkan Yaumal Marhamah namanya, hari kasih sayang. Bukan hanya yang disayangi orang yang menyayangi, orang yang memusuhi pun disayangi Pak. Itu Nabi. Nang memusuhi aja, ya tadi ulun pesan Ustaz Abiyat, tolong kalau pian jaga tahanan, ya pendekatannya pendekatan kasih sayang ya. Itu jauh lebih menyentuh daripada pendekatan kita dengan kasar, dengan keras. Insya Allah Ustaz ya, Insya Allah Bah, itu anaknya beliau tadi. Itu akan tersentuh bujur jerpian. Ulun setelah tadi katanya anak tadi bebas dari tahanan, dari penjaranya, dia sudah memang kembali ke jalan Allah, dia ngaji bisa Quran. Ulun dirawanya, di kiaunya, nang ulun kada ingat lagi ujar nang tadi ex nape tadi. Ulun dulu pernah tawanan pian, tahanan pian, pian baik benar. Nah, apa kesannya? Itu arti pelintindai tadi. Kalau pelintindai itu menyayangi orang, menyayangi aja, dan bebas itu maaf. Bahaya itu Pak. Ulun ini kajian teologi Islam, perbandingan agama. Maaflah. Ulun pernah semua maaf rumah ibadah ulun masuki. Ulun KKN-nya di daerah nang saudara kita nang tidak beragama lagi di Parabaya sana, dihantakan sana. Ulun kuliah kerja nyata. Alhamdulillah bisa mengislamkan beberapa orang. Karena pendekatan kasih sayang tadi, pendekatan pelintindai itu, maaf, itu sejarahnya maaf ya. Itu antara pastor dan suster perawan Maria. Karena pastor kada boleh kan, kada boleh kawin kan gitu. Suster Maria nggak boleh juga tuh, perawan suci. Tapi ternyata di dalam biara mereka sampai akhirnya diketemukan tengkorak bayi jutaan ribuan buah daripada kumpulnya. Nah di situ kisah nang pelintindai itu dari di zaman Yunani. Maaf ya, maaf lah. Ini ada sedikit kajian perbedaan nih. Tapi memang ini sejarah. Itu sejarah pelintindai. Itu buah daripada hubungan gelap, buah terlarang. Nah, Islam jauh lebih daripada itu sebenarnya. Islam sangat menghargai harkat martabat kaum perempuan. Islam sangat menghargai lingkungan. Bukan hanya manusia, tapi binatang juga dihargai. Ini habitatnya bagaimana nanti? Kalau kita di sini, maaf, kita kerja di sini, gimana habitatnya ini nanti? Ini apakah ini hutan lindung? Ini apakah ini memang ada binatang yang harus dijaga di sini? Apa namanya itu ekstensinya? Itu apa siklusnya? Itu harus mata rantai jari, Pak. Ya kan mata rantai. Ingat dulu kita belajar ilmu kodok makan apa? Kodok dimakan apa lagi? Elang dimakan apa? Itu kan ada yang dimakan ular ceritanya, itu makan belalang, itu akan makan itu hama dimakan tikus. Itu kan siklus namanya itu. Jadi dulu itu kan ada istilah racun tikus kan, hanya mengendalikan, karena itu komunitasnya apa tadi, habitatnya itu selalu, ekosistemnya selalu, mata rantainya itu selalu berfungsi. Sekarang ada yang terputus, itulah yang terjadi hama, wiring, penyakit. Nah ini mudah-mudahan diketemukan oleh anak-anak SMK nanti, pengendali hama anak-anakku.
Amin. Amin. Kemana ulun nih ngalur ngidul nih? Kada sistematis lagi ceramahnya. Sedikit lagi lah, sedikit lagi. Kisah Palinten tadi ya kalau jangan dituruti di sini Palintenan. Nang bukan mahramnya di kafe remang gelap-gelap malam kafe panggul. Kurang mana pian ya? Alhamdulillah ada orang sawang. Sekalinya orang luar Tapen gitu ya kalau lah. Karena ulun pengajian di situ setiap malam Kamis di rumahnya Habib Umar tuh di Bertaratat tuh Pak. Ya kalau lah viral kalau nih pembakal gitu nah. Masya Allah. Kopi panggul. Tahu lah kopi panggul. 200.000 secangkir tuh hai. Sambil minum kopi sambil duduk di aluh nang bawa warung teh. Kalau ada anak SMK kayaknya langsung di PTDH aja sudah bilangnya. Kalau ada anak SMK dapat mewarung jeblay juga. Atau bawa warung jeblay nang ini nih. Pantas kada kaduitan kada kasanguan, kada kakiriman. Sakopi tak jual tak sanda. Gitu. Kopi normalnya 3.000 secangkir tapi itu kopi panas. Kopi dingin tadi napang setengah malaman sampai jam 4 nanyar bulik. Besubuh kada. Habis kolehan begawi menyupir batu bara. Singgah di situ. Iyalah Pak. Najih ya. Hati-hati Pak drivernya itu harus dites narkoba nanti. Bahaya itu. Harus tes orennya, tes darahnya, tes DNA-nya bahaya, maaf. Membahayakan nanti. Dia nanti nyetir mobilnya ugal-ugalan. Dia pulang tadi mampirnya di warung yang kayak gitu. Pulang ke rumah ngamuk istrinya, ya KDRT akhirnya. Ini laporan dari Kementerian Agama, dari Pengadilan Agama, Pak. Kebanyakan cara itu karena itu tadi narkoba. Jauhi narkoba. Sign atau drug. Katakan tidak pada narkoba, ya. Siap? Siap. Nah, ini aplaus. Jangan sampai di sini terkontaminasi. Bahaya. Satu aja. Ada yang mengkonsumsi, apalagi mengidarkan di sini, habis semua tercemar nih. Guru-guru kita, teman-teman kita. Ummul kabair. Orang bisa menjadi pembunuh, orang bisa menjadi pemerkosa, orang bisa menjadi perampok karena narkoba. Jauhi narkoba, hindari narkoba anak-anakku. Jangan sekali-kali untuk mencoba, mendekat pun jangan. Ini hikmah Isra Mi'raj. Hikmahnya Isra Mi'raj. Ulun tidak bicara yang lain-lain. Ini untuk konteks remaja, konteks anak-anak kita. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, ujar Allah dan Nabi kita Muhammad. Barang siapa berkehendak kebahagiaan kedua-duanya dunia dan akhirat, hendaklah dengan ilmu, duhai anak-anakku. Jangan lupa tadi nuntut ilmu, tapi harus berdoa. Doa sendiri, doa orang tua. Ini kadang berangkat sekolah kada sempat pamit minta ridho dengan mama abah. Anakku, abah guru sekumpul menjadi alim besar, ulama besar, mendapatkan pangkat kutubuz zaman. Kenapa beliau sampai demikian? Karena bakti dengan ibu bapaknya. Tidak ada orang-orang yang sukses. Bill Gates itu berapa pendapatannya per hari? Per jam, per menit. Kalau kada khilaf itu 6 juta per detik. 6 juta rupiah ada. Itu Bill Gates, tahu Bill Gates? Tahu Bill Gates yang penemu chip itu ya? Microsoft. Nah, karena dia bakti luar biasa dengan ibunya. Baktinya luar biasa. Saya ketemu dengan seorang gubernur Kalimantan Tengah beberapa bulan yang lalu. Kumpul di sana tokoh besar, termasuk Habib Umar tahun yang silam. Ulun barusan lagi ke tempat beliau. Beliau itu sangat bakti dengan orang tuanya, Pak Haji Sugiarto Sabran, gubernur Kalimantan Tengah. Ini beliau besok terbang ke
Madinah, terus ke Mekah, terus ke Mesir, terus ke Turki ngasih bantuan gempa Turki, gubernur, dan insya Allah beliau menjadi tamu kerajaan, akan masuk ke dalam Baitullah. Nang ulun ambil kenapa beliau bisa sukses itu, memimpin Kalteng aman kondusif, bisa mendatangkan Habib Umar. Kalimantan Tengah sekarang kondusif luar biasa, makmur negerinya, karena pemimpinnya bakti luar biasa dengan orang tuanya, bakti dengan ibunya, bakti dengan ayahnya. Abah Guru Sekumpul setiap hari memandikan ibunya, memandikan ayahnya. Padahal beliau juga sudah tua saat itu, beliau juga sakit saat itu. Dengan ibu kan cuma selisih 4 tahun beda wafatnya. Mama beliau meninggal 4 tahun sebelum beliau. Ayah beliau memang lebih duluan, lebih lama. Abah Guru itu supaya pian tahu, kalau mandi orang tua beliau Syekh Abdul Ghani, beliaulah yang memandikannya. Maaf, kalau qadha hajat buang air besar, beliaulah yang mencuci. Selesai dimandikan ayah, dibersihi ayah, dikasih baju, pakaian, diambilkan pakaian yang terbaik daripada pakaian ayah yang dimiliki, dan beliau yang membelikannya. Walaupun kata beliau saat itu, aku udah ekonomiku masih sakit, carut marut, belum ya, zaman yang tahun 70-an, tahun 80-an ekonomi kita belum senyaman waya ini. Dulu rektor aja bersepeda ya kalau Ustaz, rektor IAIN tuh bersepeda berjalan ya kalau Ustaz. Aswadi Syukur tuh profesor tuh berjalan kaki, Pak. Wah, ini muridnya aja pakai mobil, ini kesini aja ada nambah mobil kelak, apalagi gurunya ada sertifikasi dahulu. Apalagi tuan guru kasihan dapat hadiah itu dari hasil nih pakai kipas Pak, kipas ulahan amunta itu nah dikelilingakan ada 5 rupiah 10 rupiah pada itu. Itulah yang dibawa pulang untuk kiai Ustaz. Hadiah itu diterima, alhamdulillah. Ya Abah Guru tadi aku kumpulkan, kata beliau, uangku, pendapatanku sedikit, aku belikan baju untuk ayahku. Pian sudahkah pernah membelikan baju untuk ayah? Ulun jujur, ulun sambil kerja di Sanawiyah itu sudah dicangkring tuh Ustaz, mampir lupa mencangkol itu, kadang memarut nyiur Ustaz. Tinggal di rumah Pak Majid, kepala TO kita, Abdul Majid, saudara sepupu ulun, Allah yarham, Kajid. Sambil nah itu dikumpulkan sambil memelihara kambing, beternak ayam. Jadi alhamdulillah ulun biaya sekolah di kandangan, ulun kerja di Mibel, kerja di Banjar lagi sambil sekolah, kerja di Mibel lagi. Nah, ada penghasilan kawa bisa membelikan. Sebelum selesai kuliah ulun sudah bisa membelikan orang tua. Abah Guru kita tentu lebih hebat lagi daripada itu, Abah Sekumpul. Nah, orang tuanya dibelikan makanan, kata Abah Guru, aku beli nasi odok mata purato, nasi odok namanya, nasi bungkus, nasi kebuling. Aku suapi makan ayahku, aku suapi makan ibuku. Setelah itu aku memohon ampun kepadanya, wahai ayah, wahai ibu, maafkan aku Zaini Abdul Ghani. Ibu mama melahirkan aku, ibu mama mengandung aku 9 bulan 9 hari. Ibuku mengandung, mama sempian mengandung aku 9 bulan 9 hari. Lelah, letih, payah, uyuh. Dan terus mama melahirkan aku bersimbah darah. Kemudian mama membesarkan aku, mendidik, merawat aku. Ampuni ulun mama, ridhoi ulun mama, doakan ulun mama. Itulah kalimat yang diucapkan Abah Guru Sekumpul. Pantaslah jutaan umat cinta sampai hari ini atasnya. Lihat makam pusaranya kalau dibuka sekarang, itu wah seperti Raudhah Madinah. Tempatnya Abah Guru, kebun dari kebun surga, buah dari bakti dengan orang tua.
Mudah-mudahan adik-adikku, anak-anakku hari ini SMK, setelah mendengar cerita ini akan menjadi lebih bakti lagi dengan orang tuanya. Bahagiakanlah orang tua kalian, senangkanlah orang tua kalian. Orang tua kalian menitipkan anak di sini dengan biaya, dengan susah payah. Kadang orang tua barang aja sepatu yang murah, sandal yang murah, asal kalian nyaman di sini. Kadang ayah cukup dengan sepeda biasa, sepeda ontel, asal anaknya pakai kendaraan yang bagus supaya cepat datang ke sekolahannya. Itu orang tua kita. Malam Isra Mi'raj, anak yang durhaka diperlihatkan kepada Nabi. Anak yang malas sekolahnya diperlihatkan kepada Nabi. Tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Tapi anak yang bakti dengan orang tuanya, menanam di pagi hari, di sore hari sudah menuai buah, memanen. Mudah-mudahan anak-anak SMK ini semua yang diperlihatkan Allah yang terakhir kali kepada Nabi Muhammad, ada petani menanam di pagi hari langsung menuai di sore hari. Adakah teknologi pertanian sekarang ini yang seperti itu? Belum ada lagi. Belum. Jagung 3 bulan baru panen, padi varietas unggul paling berapa hari Pak baru panen? Sebulan 2 bulan baru bisa panen. Timun 1 bulan baru panen. Ini ada. Lihat nanti buktinya kalian. Rasakan kalian kalau kalian bakti dengan orang tua kalian. Saya merasakan sendiri buah itu. Saya habis ini langsung ketemu mama saya masih di rantau, masih di Gadong. Insya Allah saya ajak nih Ustaz Hamrani ketemu mama ulun dulu. Ulun selalu begitu, karena abah guru sekumpul mengajarkan demikian. Bersyukur yang punya orang tua masih hidup. Bersyukurlah kalian yang punya mama masih hidup, karena mama itu keramat yang paling ampuh. Kalau kalian sama tuan guru cium-cium tangan, tapi kenapa dengan orang tua tidak pernah cium tangan? Orang tua kalian lebih pantas untuk kalian peluk, untuk kalian cium, karena mama mengandung, mama melahirkan. Setitis darah mama waktu melahirkan kita tidak cukup untuk kita bayar. Walau kita punya harta setinggi langit, tidak cukup hanya menebus setitis air susunya. Walau kita hajikan dia 70 kali, berangkat dari Tapen, rantau, jalan kaki ke Mekah, pergi dihambin, digendong, tak gendong mama, belum cukup itu lagi. Kalian kalau minta doa sama mama, itu menempati 70 ulama berdoa, 70 wali berdoa. Pian datang ke tempat wali 1, 2, 3 sampai 70 wali doakan ulun. Tapi pian datang kepada mama cukup dengan ke situ. Ini hebatnya, dahsyatnya seorang ibu, seorang mama. Tapi sekarang banyak anak-anak yang durhaka dengan orang tuanya. Berani. Ini hikmah Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti. Ini hikmah haul abah guru sekumpul. Ini manakib abah guru sekumpul. Beliau adalah seorang anak yang sangat bakti dengan orang tuanya. Jangan sampai merendahkan orang tua kita. Walaupun kita punya pangkat yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi, sebagai manajer, sebagai direktur, sebagai kepala sekolah, sebagai kiai, tuan guru, bulangnya ganal, gabisnya ganal, tapi mama disia-siakan. Tidak ada artinya di sisi Allah itu orang. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlaknya abah guru sekumpul, bisa menteladani akhlaknya abah guru sekumpul. Sebagai penutup, Isra Mi'raj adalah salat 5 waktu dalam sehari semalam. Diperintahkan oleh Allah, diterima oleh Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umat. Apabila dipelihara salat 5 waktu, Allah menjamin akan selamat dunia dan akhirat. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah daripada berbuat keji dan mungkar. Sebelum berangkat sekolah, ambil wudhu, salat 2 rakaat. Ya Allah, beri ilmu yang manfaat. Selamatkan ayah ibuku yang sedang bekerja di sawah, di kebun. Ayahku mencari nafkah untukku, ya Rabb. Beri dia rezeki, berangkat dia sekolah.
insya Allah dapat ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, tolongi guru-guruku yang mengajar hingga dia bisa menjelaskan dengan sedetail-detailnya. Karena guru juga perlu doa. Kadang muridnya cerdas pak, gurunya kada cerdas. Ada yang kayak gitu. Karena waktu sekolahnya nyogok, waktu jadi pegawainya nyogok pak. Tapi ntar murid pada guru. Ada yang kayak itu pak. Muridnya habis Quran, gurunya kada. Maaf. Nah jadi kita doakan, ya Allah, ulun hari ini sekolah dari jam 8. Ini doa tadi julan ini sebagai kata kunci penutup nih. Ya Allah, guru ulun berikan paham. Ulun beri paham, guru ulun beri paham. Gurunya paham, cerdas, menjelaskan luar biasa, tapi muridnya babal, tertutup otaknya. Nonsen. Nah ini bagus, air ini air barakah nih. Ini guru nang pambabal minumnya juga nih. Kalau ayah kada paham lawan murid diberi 5 nilai, beri aja 10 murid tuh lulusan berataan himong nih nya. Ini hari ini dapat 100 berataan nah. Nang di luar baru kok dapat 100 juga, nang sambil bepandir di luar tuh nah. Sambil becek HP, kirim apakah tuh. Ini sambil bayar kredit, apakah ibu-ibu kredit jilbab tuh ibu? Ya kalau insya Allah dapat 100 berataan nilai hari ini insya Allah. Guru nang paham ngarannya, tapi nggak ada paham pulang gurunya kalau lawasan ceramah pulang sarapan belum ya kalau okay. Sambil aja makan snacknya kalau ada pak, nggak ada bapak okay. Habis kan sudah minta lagi lawan KPP, minta catering telepon pak KPP, kan ada apa pian berkorban untuk abah sekumpul, Allah menggantikan yang lebih banyak lagi. Ini cerita ya. Nah tambah pulang nah, belum jam 12 juga. Kita tahlil sedikit. Cerita Om Done, ketua Harley Davidson Kalimantan Selatan, Om Done. Di kandangan rumahnya itu bikin majelis, donaturnya Guru Nopal juga tuh di Rangda tuh. Aja Done, ketua Harley Davidson Club. Tahun kemarin beliau, maaf ini istrinya cerita. Ulun guruai waktu haul nang 2000 kemarin 3 tahun yang silam, yang ke-15 abah guru. Ulun mengeluarkan biaya ya 300 juta gesan hawal abah guru. Alhamdulillah malam itu juga guru diganti akan disini habis 1 miliar ulun dapat duit payung tanah disini payung ini dan itu nang ulun diberi bonus lah kayak itu sampai miliaran, berapa kali lipat digantikan Allah hari itu juga, malam itu juga berkorban untuk hawalnya abah guru. Tanya aja Haji Done namanya, ketua Harley Davidson ADCE Kalsel, berkorban untuk haulnya abah guru sekumpul. Allah gantikan malam itu juga. Nah lebih banyak daripada itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi anak yatim menyembelih kambing untuk acara Rasulullah. Ini yatim padahal, tapi karena pesan ayahnya, nah kalau Nabi berhilang, kalau abah kada ada lagi, mama kada ada lagi, sembelihkan kambing, disembelih kambing, dijamukan untuk Nabi. Padahal kambing itu gasan pamakan air susunya untuk diminum, usaha dijual. Habis Tuhan pak, kambingnya kada ada lagi, kambing betina tadi. Jadi adingnya sedih. Kenapa dibunuh kambing kita? Tenang aja nang kakak, tenang aja tinggal, tenang aja. Sehingga nang ading ini serangan jantung mati, sakit hati karena kambing nggak ada lagi, apa makan kita. Datang Rasulullah mengunjungi rumah si yatim nang tadi, makan Rasulullah seadanya sedikit daripada kambing itu. Bahagialah si anak yatim tadi karena udah melaksanakan wasiat abahnya. Padahal itu kan makan harta anak yatim, hartanya itu kan udah boleh tuh. Tapi Nabi mencicipi sedikit, membahagiakan itu. Ujar Nabi, aku tidak mau makan wahai anakku. Anak yatim tadi kan Nabi panggil anak juga, kecuali adikmu panggil bersamaku, duduk mencicipi kambing ini. Adik ulun tidur ya Rasul, padahal mati adiknya. Adiknya mati takajud karena kambingnya tadi kada ada lagi, kambingnya sayang. Bangunkan ya Nabi.
Perintah Nabi, nggih ya Rasulullah, nggih pun siap. Deng bangun deng, benyaring supaya Rasul mendengar kalau menggarap. Sekalinya bangun ading tadi, padahal mati sudah di mujizat Rasulullah. Mujizat Rasulullah, Pak. Ada riwayat lain lehernya tuh putus. Leher si Adi tadi putus, tersambung kembali dan bangun tidur. Makan bersama Nabi. Nabi menyuapi makan itu. Dan hari itu juga Nabi pulang, datang malaikat mengantarkan lebih dari 10.000 kambing ke rumah anak yatim sebagai balasan ganti. Jibril yang malaikat yang datang mengantari kepada, wahai anak yatim, aku diperintah Allah karena engkau sudah menunaikan wasiat ayahmu menjamu Rasulullah. Engkau anak yang berbakti. Balasan anak yang berbakti, balasan karena cinta kepada Nabi, 10.000 ekor kambing didapatnya hari itu juga. Berkat cinta Rasulullah, berkat peringatan Isra Maulidnya Nabi. Sekaligus tadi baca maulid kan. Berkat haulnya Abah Guru Zaini, Allah memberi kita rezeki yang banyak pada dia. Mungkin pian diumrahkan nanti bersama ulun nanti sama KPP. Amin. Siap ya Pak? Siap kalau diumrahkan ya? Siap sama kepala sekolah. Ya, Allah nanti memberi rezeki yang berlipat. Tambang kita, bumi kita insya Allah makin meningkat produksi KPP. Amin. Saldo labanya banyak. Amin. Insya Allah kalau bisa perlu nanti pian dapat beasiswa disekolahkan ke Jepang nanti. Dari KPP ya pasti siapa KPP kalau memang ini KPP akan sharing partner nanti CSR nya dananya itu kami di kandangan itu disekolahkan ke Pak Kadromaut Pak ke Tarim ke Yaman ke Mesir itu dari AGM Antang Gunung Meratus kalau nggak salah dari KPP ada juga bantu juga. Nah, jadi anak-anak sekolah dari SMA, SMK, SMO, aliyah dikirim kerja sama guru kapo, guru saya raji kita muai dibiayai karena insya Allah produksinya akan lebih besar lagi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Berkat cinta wali, cinta Nabi, cinta abah guru, insya Allah. Berkat bakti sama orang tua, sholat dijaga 5 waktu hingga negerinya aman. Negerinya aman. Di belikat Nabi ada bertuliskan Allah wahdah la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Pandanglah itu sebelum berangkat. Keluar dari rumah pandang itu. Insyaallah selamat sampai kembali ke rumah. Kalau berkenan Bapak Ibu, insyaallah nama Ustadz Hamrani nanti berhubungan. Itu ada amanah, ada hadiahnya nanti 10.000 rupiah. Cap khataman nubuwah yang ada di belikat Nabi setelah ada di luar nanti. Nah, di luar nanti. Nanti aja sudah selesai acara nanti ya. Kalau ada yang berkenan cap khataman nubuwah, pandang itu orang Bahari menyambat pandangan tangguh sehari. Padahal itu bila dipandang itu insyaallah pol tambihan Pak. Tahan dipukul, tahan dipahat, tahan ditimbak. Ya kalau cerita Pak Kapolda kemarin ketemu sama KAE itu orang kandangan itu nang si mata satu tuh ada kalau yang ditimpa Kapolda di sini kan sampai akhirnya jadi orang tua angkat Pak Kapolda Pak Andirian. Apa amalan pian KAE memandang tuh tin kata penubuhan di Bandung Situ jadi orang tua angkatnya Pak Kapolda ada kan peral bener tuh waktu masih di Tanah Bumbu pendekar ini kan pendekar tapi beliau udah kembali ke jalan Allah sudah beliau udah taubat beliau orang kandangan itu Pak ada 3 di sana tuh tapi sudah meninggal ada berapa yang dulu ya zaman Bahari lah zaman Bahari apa amalannya memandang khataman nubuwah cap khataman nubuwah insyaallah terbebas dari perzinahan terbebas dari niat-niat jahat orang mengajak narkoba insyaallah kita kada akan terkena itu insyaallah itu impaknya untuk majelis. Nah kita tutup dengan tahlil dan doa. Mari kita berzikir bersama. Kita hadiahkan untuk kedua almarhumah ibu bapak kita terutama yang punya orang tua sudah meninggal dan guru kita khususnya. Afdalul dzikri la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa dzurriyyatihi ajma'in, seluruh zuriat keturunan Datuk Arsyad Al-Banjari, khususan ya Allah sahibil haul, abah guru sekumpul Tuan Guru Haji Muhammad Zain bin Abdul Ghani, ya Allah, Tuan Guru Salman Al-Farisi Gaduh, Datuk Sanggul Haji Abdul Somad Sirabil Huda, Tuan Guru Haji Muhammad Aini Matangkarangan, Guru Matangkarangan, Guru Kapoh ya Allah, Guru Kapoh ya Allah.